Assalamualaikum, balik lagi sama Mas Gilang. Kali ini Mas Gilang akan menceritakan berbagai kisah pembunuh sadis di Indonesia. Kisah yang pertama berangkat dari seorang dukun di desa Asei Semayang, Deli Serdang yang bernama Dukun Suraji. Dukun Suraji ini merupakan pembunuh yang sudah menghabisi 42 nyawa perempuan. Bermula dia didatangi oleh ayahnya di mimpinya. Di mimpi tersebut, dia akan diberi atau diwarisi ilmu oleh ayahnya dengan syarat harus membunuh 72 perempuan. Di mimpinya, selain disuruh ayahnya untuk membunuh 72 perempuan, Dukun Ahmad Suraji ini juga harus meminum air liur korban sebelum membunuhnya. Dan kejadian ini mulai terendus saat warga menemukan ada sosok mayat perempuan tanpa busana di tengah kebun tebu. Setelah itu warga melaporkan kejadian ini di kantor polisi. Mayat wanita itu diidentifikasi bernama Sri Kemaladewi. Dan polisi langsung menyimpulkan bahwa yang membunuh Sri Kemaladewi merupakan suami Sri yang bernama Tumin. Ternyata Sri tidak dibunuh oleh Tumin. Dan ini menjadi misteri awal terjadinya pembunuhan tersebut. Kemudian terdapat sebuah titik cerah di mana ada warga yang bersaksi bahwa sebelumnya dia mengantarkan Sri Kemaladewi ini untuk berkonsultasi kepada Dukun Suraji. Nah, itu merupakan awal dari kecurigaan polisi kepada Dukun Suraji. Lalu setelah itu Dukun Suraji ini sempat ditangkap. Namun karena kurangnya bukti, Dukun Suraji akhirnya dilepaskan. Dan kemudian sembari mengumpulkan bukti, ada orang yang melaporkan bahwa ada kejadian serupa, keluarganya menghilang. Dan kemudian digerebeklah rumah Suraji ini dan ditemukan berbagai mayat dan foto-foto korban yang terdapat di rumahnya. Ternyata Dukun Suraji tidak beraksi sendiri, namun dibantu oleh istrinya yang bernama Tumini. Akhirnya Dukun Suraji bersama istrinya Tumini dihukum dan dijatuhi vonis hukuman mati untuk Dukun Suraji dan hukuman seumur hidup untuk istrinya Tumini. Dan pada akhirnya pada Juli 2008 eksekusi berlangsung dan Dukun Suraji ditembak tepat di dadanya dengan 3 butir peluru untuk membalas semua kebiadaban Dukun Suraji. Yang kedua, Robot Gedeg alias Siswanto. Robot Gedeg ini terkenal banget pada waktu tahun 1996 karena kasusnya. Robot Gedeg ini bernama asli Siswanto dan dia telah menghabisi 12 anak dengan cara memutilasinya. Namun sebelum memutilasi korban tersebut, Siswanto atau yang dikenal dengan Robot Gedeg ini menyodomi para korbannya. Peristiwa ini mulai terendus di saat ditemukannya beberapa korban mutilasi di daerah bekas rawa-rawa Bandara Kemayoran. Dan ternyata tidak cukup sampai situ saja. Ditemukan lagi di daerah Pondok Kopi dan Jakarta Timur. Dan seluruh jumlah korban itu 12 orang anak-anak. Namun sampai sekarang hanya 8 anak yang diketahui identitas. Namun saat diperiksa polisi, Siswanto atau yang lebih dikenal oleh Robot Gedeg ini tidak mengakui kesalahannya. Dan dia mengatakan bahwa kejadian tersebut di luar kontrol atas dirinya. Namun pada akhirnya
setelah diperiksa dan disidang berkali-kali, Robert Gedek ini divonis hukuman mati. Fun fact-nya, Robert Gedek ini sebelum divonis atau sebelum dilaksanakannya hukuman mati, Robert Gedek ini mati dengan penyakit jantung. Pada kasus ketiga ini, pasti kalian tahu. Kasus ini sangat viral pada masanya, pada tahun 2008, yaitu kasus mutilasi Rian Jombang. Rian Jombang ini memutilasi 11 orang dan korban-korbannya itu dicampur di tas-tas yang berbeda. Jadi satu tas itu tidak utuh satu korban, namun campuran dari korban-korban lainnya juga. Dan ini mulai terendus di saat ditemukannya tas potongan-potongan korban di kebun binatang Ragunan. Dari bukti penemuan potongan-potongan korban tadi, polisi aktif dalam penyelidikan. Dan akhirnya ditemukan fakta bahwasanya Rian Jombang ada pelakunya. Fakta tersebut ditemukan di saat Rian Jombang memakai uang 3 juta dari korbannya yang bernama Heri. Dan tahu Heri itu siapa? Heri adalah mantan kekasih dari Rian. Agak aneh kan, Rian Heri? Benar. Rian memang dia memiliki penyimpangan seks atau yang sering kita sebut dengan LGBT atau gay. Akhirnya Rian ditangkap oleh polisi dengan kekasihnya yang baru bernama Noval Andreas. Agak aneh, tapi terjadi. Dan terungkap bahwasanya dari 11 korban mutilasi dari Rian Jombang ini, satu di antaranya yang bernama Heri itu karena kecemburuan dan 10 korban lainnya karena materi. Divonislah Rian tersebut dengan hukuman mati. Namun Rian Jombang ini mengajukan gerasi kepada presiden dan diubah vonis tersebut menjadi penjara seumur hidup. Kasus yang keempat, pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rio Martil. Rio Alex Bulu atau dikenal oleh Rio Martil ini merupakan terpidana mati karena kasusnya dari tahun 1997 sampai 2001 yang telah membunuh banyak orang. Kasus pembunuhan pertama terungkap di saat Rio Martil ini membunuh seorang pengacara terkenal dan seorang pemilik persewaan mobil Purwokerto di Hotel Baturaden tanggal 21 Januari 2001. Pada tahun 1997 sampai tahun 2001, Rio Martil ini telah membunuh 4 orang pemilik perusahaan persewaan mobil. Dan selama melakukan aksinya, Rio menggunakan martil untuk memukul kepala korban. Martil ini kalau yang nggak tahu, martil itu palu. Karena itu, selain Rio Martil, juga dikenal sebagai Rio si Martil Maut. Setelah divonis mati, Rio dipindah ke LP Nusa Kambangan. Namun bukannya bertobat, Rio di LP Nusa Kambangan itu juga membunuh teman satu penjaranya yang bernama Iwan Zulkarnain. Dan pada akhirnya Rio dieksekusi pada tahun 2008. Kasus yang kelima merupakan kasus Dukun Asep Yusuf Tubagus Maulana dari Jawa Barat. Dukun Asep adalah terpidana mati karena kasusnya telah membunuh 8 orang yang telah mempercayainya untuk menggandakan uang melalui bank goibnya. Dukun Asep ini dikenal orang-orang mampu menggandakan uang sampai bermiliar-miliar melalui bank goibnya. Namun ternyata orang-orang yang telah mempercayainya dibunuh dengan cara melakukan ritual yang sadis dan menenggak minuman beracun. Para korbannya percaya
bahwa ritual dan minuman yang diberikan oleh Asep ini mampu menggandakan uangnya sampai berkali-kali lipat. Pembunuhan ini dilakukan Asep 2 kali, yaitu 5 korban pada tanggal 17 Mei 2007 dan 3 korban pada tanggal 19 Juli 2007. Pada ritualnya, dukun Asep ini menyuruh korbannya untuk mempersiapkan galian lubang sendiri. Setelah masuk ke galian lubang tersebut, selanjutnya dukun Asep ini memberikan racun berwarna hitam kepada korbannya dan korban langsung meminumnya seketika itu. Dan akhirnya korban meninggal. Setelah korban meninggal, Asep menguburkan korban-korbannya di rumahnya. Asep membunuh korban-korbannya untuk menguasai uang mahar atau uang yang disyaratkan untuk mengadakan uang senilai 20 juta. Pada akhirnya, Asep divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada tanggal 10 Mei 2008 dan dieksekusi pada tahun yang sama. Kasus yang keenam merupakan pembunuhan berantai yang dialami oleh para pengamen. Pembunuhan berantai itu dilakukan oleh Baikuni atau dikenal dengan sebutan Babeh kepada para pengamen yang berusia 9-12 tahun. Bukan sampai situ aja. Baikuni atau Babeh ini rela, tega memutilasi korban-korbannya. Kasus pembunuhan berantai ini terungkap pada tahun 2010. Baikuni diketahui hidup menggelandang di lapangan banteng. Dan Baikuni memiliki pengalaman pahit. Pernah disodomi oleh seorang preman di sana. Pengalaman pahit tersebut mengakibatkan Babe memiliki penyakit pedofilia, yaitu suka berhubungan dengan anak-anak kecil dan nekrofilia situasional. Nekrofilia situasional adalah suka bersenggama atau mencabuli mayat. Serem-serem. Dan pada akhirnya, Babe divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta ditetapkan hukuman mati untuk Babe. Dan kasus terakhir ini agak berbeda karena tadi kita membahas semuanya itu berasal dari pria. Dan ini yang terakhir merupakan wanita yang bernama Astini, yang dikenal masyarakat sebagai Nyonya Astini. Awal-awal mula diketahui pembunuhan mutilasi ini di saat warga menemukan potongan kepala di dalam plastik. Dan ternyata potongan kepala tersebut merupakan tetangga dari Astini. Setelah diusut, ternyata Astini membunuh tetangganya karena tetangganya menagih utang dengan kata-kata kasar. Tapi kalau secara pengalaman sekarang biasanya orang yang utang itu lebih galak daripada orang yang ngasih utang ya. Dan ternyata korbannya tidak cuma hanya satu. Namun tetangga bersebelahan itu 3 orang menjadi korban mutilasi Astini. Wah, gara-gara utang inilah. Kadang-kadang mulutmu harimaumu. Karena kadang-kadang dari mulut ini bisa jadi hilangnya nyawa juga. Dan pada akhirnya Astini divonis dengan cara ditembak posisi duduk dan matanya terbuka. Oke, mungkin cukup sekian dari kisah pembunuh sadis di Indonesia. Barangkali teman-teman ada yang mau request untuk kita riset, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih telah subscribe, like, dan bagikan video ini. Jangan lupa terus dukung Mas Gilang Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.